Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rediansa dengan nomor induk mahasiswa 14824000034. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan untuk tugas evaluasi akhir semester di mata kuliah manajemen data dan keamanan siber. Untuk soal evaluasi akhir semesternya sendiri, di sini kita suruh 3 server. Yang pertama, server 1 terdapat 4 harddisk dengan skema harddisk 1 untuk MainOS dan digabungkan harddisk 2, 3, 4 menggunakan LVM. Yang kedua, pada harddisk LVM buatlah sebuah database mahasiswa dengan beberapa tabel, yaitu mahasiswa KRS, dosen wali, dan dosen pengampu. Untuk server 2, pada server 2 gunakan sebagai slash 1. Lalu yang server ketiga, yang pertama itu pada server 3 gunakan sebagai slash 2. Lalu yang kedua, konfigurasi backup database mahasiswa secara otomatis dengan interval waktu backup setiap jam 2. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox untuk mengimplementasikannya. Di sini saya sudah membuat 2 server, yaitu server 1 sebagai master, server 2 sebagai slash 1. Saya akan mengimplementasikan bagaimana cara konfigurasi dan menginstal server 3 menggunakan Ubuntu server di versi 22.04 LTS. Untuk server 1 dan server 2 sendiri di sini juga menggunakan Ubuntu server. Jadi yang pertama kita buat terlebih dahulu. Sini untuk nama servernya sendiri yaitu server 3/2. Lalu ISO nya sendiri kita menggunakan Ubuntu server, web server. Di sini teman-teman klik skip manage installation agar username dan password itu tidak masuk ke server 3 saat kita buat. Jadi kita buat pas ke install Ubuntu server. Lalu untuk hardware sendiri, di sini saya menggunakan CPU 2, flash memory 2048. Untuk harddisknya sendiri, di sini saya menggunakan 10. Lalu klik finish. Sebelum itu teman-teman masuk ke setting terlebih dahulu untuk men-setting networknya. Di sini saya menggunakan network NAT sebagai internet untuk mengupdate dan install tools yang digunakan di Ubuntu server nanti di server 1, 2, dan 3. Lalu yang untuk adapter 2, di sini saya menggunakan mouse only adapter dengan from Nexus mode-nya itu menggunakan allow all. Fungsinya sendiri itu digunakan untuk agar setiap server itu mendapatkan IP agar saling terhubung sesama server 1 dengan server 2 dan server 3 dan sebaliknya. Oke, di sini klik OK. Setelah itu teman-teman klik start. Ini di sini klik enter saja. Oke, jika sudah tampil seperti ini, kita menggunakan English untuk keyboardnya, kita enter. Lalu di sini ada pemberitahuan, ada update untuk versi terbaru di 25.10, tapi kita tidak perlu update, langsung saja kita continue without updating. Lalu di sini untuk keyboardnya sendiri ada
TF Inggris dan varian Inggris. Kita pilih John. Di sini untuk pilihannya saya memilih Ubuntu server yang versi minimal agar tidak terlalu berat untuk digunakan. Di sini saya mendapatkan IP. Yang pertama ini IP internet sebagai untuk install dan update yang tadi menggunakan NAT. Lalu IP 2 di sini host only, IP yang didapatkan secara random untuk server. Kita pilih down. Di sini kita tidak perlu mengisi, kita pilih down saja. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini berhasil untuk repository mirrornya. Kita pilih down. Lalu di sini untuk setup disk kita tidak centang. Jadi yang dicentangin cuma use and increase disk. Kita pilih down. Lalu di sini kita pilih down. Lalu continue. Di sini kita namai untuk nama saya menggunakan nomor Dansa. Lalu untuk nama servernya sendiri yaitu server 3. Untuk username-nya saya menggunakan NBKS. Passwordnya juga menggunakan nama NBKS. Lalu kita pilih done. Sini kita skip saja untuk tidak menggunakan upgrade Ubuntu Pro. Continue. Sini jangan lupa untuk teman-teman centang install OpenSSH server digunakan untuk menghubungkan dari Windows ini ke Ubuntu virtual. Jadi kita centang, pilih down. Lalu di sini jangan pilih apa-apa, langsung saja pilih down. Lalu kita tunggu untuk proses installnya. Oke, jika sudah muncul tanda reboot now seperti ini, kita pilih reboot karena untuk proses instalasinya itu sudah selesai dan berhasil. Kita pilih reboot now. Secara otomatis servernya akan reboot dan akan masuk sebagai user yang kita buat tadi. Jika muncul seperti ini, kita pilih enter. Oke, kalau sudah di sini kita akan login yang sudah kita buat tadi usernya, yaitu dengan nama MBKS dan passwordnya juga sama. Oke, di sini untuk prosesnya sendiri kita akan mengupdate repositorinya. Saya sudah ada script konfigurasinya. Ini kita skip. Oke, di sini untuk yang pertama itu kita akan mengatur waktunya terlebih dahulu di Ubuntu server agar ikut di peraturan lokal atau Indonesia. Dan ketik
sini. Sini untuk appnya sendiri ada di Eropa, kita buat ke Indonesia. Oke, seperti ini kita pilih Jakarta, lalu kita pilih enter, masukkan paspor. Oke, kita cek lagi. Sini sudah masuk di waktu lokal. Untuk langkah selanjutnya di sini kita akan langsung update. Seperti ini. Kita pilih enter. Oke, kita tunggu. Jika muncul perintah seperti ini, kita pilih untuk merestart ini. Ini untuk menservis restartnya di library. Jadi kita pilih untuk sesuai nomor yang ada di perintah ini ya. 1, kasih 2, kasih 3, dan seterusnya. Oke, sampai 11 ya, karena di sini untuk proses service restartnya library itu sampai nomor 11, user 1000. Kita pilih enter. Oke, jika sudah untuk merestart, kita akan langsung menginstal. Oke, di sini saya menginstal, yaitu untuk IP Ultis ini adalah ping untuk IP yang ada di semua server, yaitu server 1, server 2, dan server 3. Lalu nano untuk mengedit sebuah config atau file. Lalu cron itu digunakan untuk membackup nanti pada saat kita backup di server 3. Lalu ada MariaDB server untuk MySQL-nya, dan MariaDB client untuk backup RAM. Untuk cron sendiri ini tuh backup waktu ya, kayak misal waktunya backup itu maunya kan dari jam 2 jadi soal, maka kita menggunakan cron untuk semua. Oke, di sini kita klik enter. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan enable pada tools cron dan kita akan mengecek statusnya. Contohnya seperti ini. Oke, sudah berhasil. Kita mulai cronnya ya. Lalu kita lihat statusnya. Oke, di sini sudah running.
Untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan mereport terlebih dahulu. Maaf, untuk langkah selanjutnya ini kita shutdown servernya ini, server 3. Oke, jika sudah, di sini kita akan menambahkan harddisk sesuai dengan perintah yang ada di soal. Di sini saya sudah menambahkannya, yaitu ada harddisk 1, harddisk 2, dan harddisk 3. Untuk cara menambahkannya sendiri, teman-teman pilih add harddisk ini, lalu pilih create. Di sini teman-teman bisa atur untuk ukuran harddisknya berapa. Saya menggunakan 5 GB untuk satu harddisk. Jadi untuk total 3 harddisk itu totalnya itu ada 15. Nah. Cancel. Untuk jaringannya sendiri di server 1 juga menggunakan NAT dan host only adapter. Itu juga di server 2, semuanya sama. Oke, jika sudah, kita pilih start. Tapi kita pilihnya itu headless start. Alasannya itu agar kita bisa menjalankan server ini di belakang background atau di belakang layar, agar tidak memperbanyak tampilan yang ada di button ini. Kita pilih headless start untuk semua server. Oke, kita show. Oke, di sini kita akan login ke server 1. Untuk username-nya dan password-nya sendiri itu sama seperti ke server 3. Untuk server 2 juga sama. Oke, kita lihat. Oke, jika sudah seperti ini, kita lihat IP yang digunakan untuk server 1, server 2, dan server 3 dengan perintah seperti ini, IP A. Oke. Di sini terdapat IP 192.168.56.106/24 pada poin ketiga, yaitu NT0S8. Jadi IP yang kita gunakan itu ini. Begitu juga dengan
pada server 2. Kita menggunakan IP ini. Ini 107. Untuk server kita mendapatkan IP 108. Oke, langsung saja kita close aja ini. Jadi yang saya jelaskan tadi, kalau kita menggunakan headless start itu ada ini menu continue running ada di background belakang. Jadi kita pilih oke. Ini tetap running ya. Running. Oke, langsung kita buka ke terminal. Ini sudah saya siapkan terminalnya. Pertama untuk terminalnya sendiri itu kita menggunakan SSH untuk meremote server 1, server 2, dan server 3. Jadi untuk MDKS ini itu user ya, user tadi yang kita buat itu tadi kan MDKS untuk server 1, server 2, dan server 3. Ini untuk IP-nya 106. Jadi kita pilih enter. Di sini akan memasukkan password. Untuk passwordnya sendiri kan MDKS. Kita enter. Dan kita sudah berhasil masuk sebagai remote ini. Kita remote server 1. Juga sama untuk server 2. 7. Jika seperti ini kita pilih yes. Oke, jika sudah login, ini kita akan lanjut lihat scriptnya yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Untuk menambahkan hadis tadi sudah, kita lanjut ke ini juga sudah. Lanjut kita ke lihat ini ke server 1 untuk lihat disknya yang sudah saya pasang. Nah, di sini kan sudah ada disknya yang sudah saya pasang tadi 5 GB untuk disk habis. Ada SBB, SBC, dan SBB. Nanti kita akan bagikan disk sebagai physical volume, buat volume group, dan orbital volume untuk database. Oke, langsung kita pilih ini. Blanker Oke, sudah berhasil. Kita lihat. Oke, sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita klik. Oke, berhasil. Oke, sudah berhasil untuk membuat volume grupnya. Oke, langkah selanjutnya kita buat vertikal volume. Oke, berhasil. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah tergabung untuk volume database habisnya. Kita format file sistemnya. Oke, done. Lalu kita buat folder data.
berhasil. Kita terlebih dahulu untuk format file sistemnya tadi. Kita lihat. Oke, sudah berhasil. Sudah kita buat menjadi 15 GB. Labelnya 14 GB. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan mount permanen. Dengan cara kita akan lihat UUID-nya terlebih dahulu. Ini adalah UUID yang digunakan nanti pada saat kita melakukan mount permanen di file nano etc fstab. Kita enter. Lalu ini salin di bawah, kita salin di paling bawah ini. UUID ini kita ganti dengan file tadi yang kita dapat. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Kita salin. Sudah. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan simpan, yaitu dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu selanjutnya kita umum folder data tadi yang kita buat. Lalu kita mount. Oke, sudah berhasil. Untuk langkah VLM nya sendiri sudah berhasil. Kita lanjut ke membuat server 1 sebagai master untuk membuat database. Jadi di sini kita lihat statusnya terlebih dahulu. MariaDB yang kita install lagi. Oke, di sini sudah running ya. Oke, lanjut, kita akan stop terlebih dahulu untuk MySQL-nya. Oke, kita stop. Oke, kita stop. Kita salin database ke LVM yang sudah kita buat tadi. Kita pilih enter. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita atur kepemilikannya. Enter. Oke, berhasil. Lalu kita edit pada file 50 separate conf yang ada di MySQL MariaDB. Ini yang perlu diedit itu adalah data clear ini. Kita jangan buat sebagai komen agar dia terisi. Kita salin. Dan oke, berhasil. Kita login address. Sini kita pakai 0000. Lalu server ID-nya kita menggunakan server 1, maka kalian pilih yang paling bawah sendiri. Nah, pilih yang ini, server ID. Kalian yang ke 1 ya, dari 1. Lalu untuk loginnya sendiri kita buat sebagai fungsi.
Oke, kalau sudah kita pilih Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu di sini kita akan start ulang MariaDB-nya. Oke, kita ceknya statusnya. Oke, di sini berhasil ya running. Lalu kita show atau kita lihat database-nya itu sudah berhasil diganti yang tadi apa bu? Oke ya, sudah berhasil dan SQL. Oke, langkah selanjutnya itu kita buat user replikasi di server 1. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke SQL. Kita clear. Oke, jika sudah masuk kita buat create seperti ini. Jadi kita create user dengan nama RITL, identity-nya sebagai password itu RITL 123, run application /on to RTL. Ini nanti akan menampilkan show masternya untuk digunakan pada server 2 dan server 3. Kita pilih enter. Oke. Ini nanti akan berguna untuk di server 1 dan server 2 dan server 3. Lalu kita keluar. Oke, jika sudah seperti ini kita langsung lanjut ke server 2. Kita lihat dulu statusnya. Di sini sudah running. Kita edit config file yang seperti server 1 tadi. Untuk server 2 dan server 3 sendiri itu menggunakan server ID 2 dan 3. Untuk yang lainnya kita tidak perlu diedit. Lalu kita restart MariaDB-nya. Oke, jika sudah kita masuk ke MySQL yang ada di server 2. Di sini kita akan masuk. Oke, di sini saya jelaskan untuk change master to master ini itu menggunakan ID dari server 103. Tapi tadi server 1 menggunakan ID 106, maka kita ganti 106. Itu user masternya tidak perlu diubah dan master passwordnya tidak perlu diubah. Untuk loginnya sendiri MySQL bin ini tadi kita mendapatkan 0001. Kita salin. Ini sudah ya, sudah 001, kita tidak perlu. Kode posnya posisinya ini 765 sudah sesuai, kita tidak perlu ubah. Kita pastikan lagi untuk IP server 1 itu berapa? 106 sesuai. Kita pilih enter. Lalu kita start slide-nya. Lalu kita lihat statusnya slide. Oke, kita scroll ke atas. Nah, jika tampilannya seperti ini ya, pada slide view running, slide SQL running, yes. Di sini itu servernya berjalan. Untuk start slide-nya berjalan di server 2. Ya, sudah seperti ini kita
keluar terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ke server 3. Kita lihat statusnya terlebih dahulu. Oke, ini running. Konfigurasinya sama, kurang lebih sama. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Di sini kita menggunakan IP ya. IP 106, saya lupa untuk mengganti. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita stop slide terlebih dahulu. Oke, sudah kita lagi. Oke, berhasil. Start slide. Kita lihat. Oke, sudah yes. Oke, sudah berhasil. Kita Oke, langkah selanjutnya kita buat database pada server 1. Ini nama database-nya itu mahasiswa. Kita ini kita salin. Ini adalah tabelnya. Oke, di sini ada tabelnya itu dosen pengaku, dosen wali, KRS, dan mahasiswa. Kita akan tambahkan isi untuk tabelnya yang sudah kita buat. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita akan lihat isi dari tabelnya. Oke, di sini sudah terbuat untuk isinya sendiri. Ini ada NIM saya di 4 dengan nama Muhammad Riansyah, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, MUB Wali. Ini untuk nama dosennya sendiri saya menggunakan nama ini Pak Adi. Serta dosen pengakunya juga dinamakan Pak Adi juga.
Ini dosen pengampunya juga Pak Ardi. Di manajemen data dan keamanan cyber. Oke, jika sudah seperti ini, lanjut kita akan keluar terlebih dahulu. Kita akan mencoba Slack server 1 dan server 2. Kita dicoba pada server 1 Slack-nya terlebih dahulu. Jadi kita masuk, kita lihat database-nya apakah saling terhubung ke server 1 yang kita buat sebagai Slack tadi. Kita lihat database-nya. Oke, di sini ada database yang sudah saya buat di server 1, yaitu mahasiswa. Kita masuk. Oke, berhasil. Kita show tables tabel. Oke, ya, sesuai yang ada di server 1. Oke, sudah sesuai. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita akan coba fungsi dari master ke Slack. Kita akan dicoba untuk menambahkan isi tabel di server 2. Untuk seharusnya itu sendiri itu server 2 dan server 3 itu dia tidak bisa menambahkan data karena dia bukan sebagai master, yaitu sebagai Slack. Jadi harusnya itu kalau sebagai Slack itu dia tidak akan menampilkan data yang sudah ditambahkan di server 2. Di server 1 sendiri tidak akan terlihat dan server 3 juga tidak terlihat. Oke, kita akan buat di server 2. Sebagai contoh, sudah berhasil ya, kita akan lihat ini ada namanya. Nah, kita akan coba lihat di server 1. Kita masuk ke MySQL terlebih dahulu. Kita pilih di sini terdapat tidak ada nama mahasiswa yang bernama Muhammad Agung Tri Laksono di server 1. Artinya fungsi master to Slack pada server 1 sebagai master dan server 2 dan server 3 sebagai Slack itu berhasil tanpa ada kendala. Langkah selanjutnya itu kita akan coba hapus di data akun di server 2. Kita akan dicoba apabila kita menambahkan informasi ini ke server 1. Lihat, setelah terhapus mahasiswa yang bernama Agung, kita akan coba menambahkan ke server 1. Sudah berhasil, kita lihat di sini untuk mahasiswa Agung sudah ditambahkan dan juga di IDKRS juga ditambahkan. Oke, kita lihat apakah kan tadi di server 2 sudah saya hapus, informasinya tidak ada. Nah, kita coba lagi. Di sini sudah ada Muhammad Agung Laksono yang saya tambahkan di server 1. Artinya master to Slack ini sudah berhasil. Kita coba ke ini ya, server 3. Kita lihat. Oke, di server 3 ada nama Agung Laksono yang saya tambahkan di server 1 sebagai master. Sini sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke ini, kita lihat script terlebih dahulu.
Sini saya akan membackup yang sesuai soal tadi, membackup pada jam 2. Ini ya, konfigurasi backup database pada jam 2 ini. Ini untuk soal ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil, tinggal soal nomor 2 ini. Kita coba. Ini nyobanya itu di server 3. Kita clear ya, biar tampilannya lebih enak di sana. Maaf, kita coba kita dulu. Oke. Nah, backup ya, kita membuat folder backup di server 3. Lalu kita akan menyiapkan hak akses untuk backup tersebut sebagai root. Kita lihat foldernya. Di sini sudah berhasil di jam 1.41 sesuai dengan waktu yang ada di Windows saya. Oke, ini kecepatan juga jamnya jam 3.41. Kita lihat versi MySQL yang sudah saya install tadi, MySQL dump sudah berhasil diinstal. Kita coba, kan tadi sudah ya dicoba di server 3 berhasil. Lalu kita akan konfigurasi waktunya backup. Front. Nah, tadi kan saya menginstal tools front. Nah, itu fungsinya itu ini. Jadi kita membuat konfigurasi backup pada folder SQL. Kita salin, kita taruh di sini. Kita Ctrl X ya, enter untuk menyimpannya. Kita lihat isi dari file konfigurasi yang sudah saya edit tadi. Ini sudah berhasil ya. Di sini sudah ada komennya yang saya tambahkan di file frontend tadi. Lalu di sini kita akan menunggu waktu ya. Jadi saya akan potong. Jadi saya tidak akan menggunakan. Nanti akan menggunakan simulasi backup sebagai contoh saja. Tapi kita akan menunggu di jam 2 nanti. Apakah nanti berhasil membackup atau mungkin tidak ya. Jadi kita potong untuk video ini. Kita tunggu jawabannya. Oke, di sini di jam laptop saya itu menunjukkan pukul jam 2.1 menit. Di sini kita akan cek apakah proses backup yang menggunakan front tadi itu berhasil atau tidak. Saya cek terlebih dahulu untuk nama backupnya tadi. Nah, ini nama backupnya. Jadi kita akan buka untuk melihat isi dari backup di jam 2 ini tadi. Ini sudah berhasil berapa besar. Oke, di sini sudah berhasil dengan versi MariaDB dengan database yang sama masih. Oke, untuk soal nomor 2 yang ada di server 3 ini sudah berhasil. Jadi sudah berhasil semua. Dari menambahkan 4 harddisk
menggunakan LVM, lalu membuat database LVM sebagai database mahasiswa, dan yang kedua sebagai slide 1 dan yang ketiga sebagai slide 2. Lalu yang kedua, yang ketiga itu konfirmasi backup database di jam 2 itu sudah berhasil. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, dan apabila tugas saya ini agak mungkin atau nge-lag, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.